Halo, selamat pagi Bapak Ibu warga Benediktus dan Koleta. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu, kakak adik dalam keadaan sehat sekeluarga ya. Nah, pagi ini saya mencoba membawakan renungan yang akan saya sampaikan, dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar Roh Kudus menyertai kita dalam mendengarkan dan memahami firman pagi ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, Santa Bunda Allah, Malaikat Tuhan. Terima kasih atas hari ini, hari yang cerah, yang membolehkan kami bangun dari istirahat kami dan beraktivitas kembali. Pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi santapan rohani bagi kami. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, datanglah di tengah-tengah kami, warga Benediktus dan Koleta, agar kami dapat mendengarkan, memahami firman-Mu pagi ini, agar menjadi bahan santapan rohani kami, dan juga untuk introspeksi kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, sehari-hari. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan membaca dari firman Tuhan, yaitu dari Injil Lukas 9 ayat 7 sampai dengan 9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seseorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal besar itu? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, dari Injil Lukas pagi ini tentunya kita mendapati bahwa Herodes cemas karena Yesus dikira Yohanes yang telah dipenggalnya hidup kembali. Ia merasa cemas dan dikejar-kejar karena merasa berdosa. Nah, itulah orang yang cemas, yang grogi, itu biasanya selalu merasa bersalah. Dan karena merasa bersalah, kadang dia jadi tidurnya nggak enak, makannya nggak nyenyak, lalu kadang dia kalau ngetik di komputer salah terus, kadang juga dia di baperan, jadi dikasih tahu hal-hal yang kecil saja dia udah merasa bersalah. Dan masih banyak lagi. Jadi orang cemas itu memang selalu merasa bersalah atau berdosa. Nah, orang cemas bisa disebabkan karena tadi merasa bersalah, kemudian tidak benar,
ataupun berdosa. Dan orang cemas juga akan gelisah dengan kehadiran orang benar dan jujur yang hidupnya penuh dengan tipu daya. Kehadiran orang benar juga menjadi ancaman bagi orang-orang yang hidup dalam kebohongan, dan kehadiran orang jujur menjadi penghalang bagi mereka yang hidup tidak jujur. Nah, ini contohnya saat ini orang-orang di Pertamina banyak yang cemas sejak Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar beritanya. Itulah, orang-orang cemas itu, orang-orang akan cemas kalau orang benar dan jujur ada di sekitar dia dan menjadi pemimpin dari mereka. Lalu tantangan kita memang saat ini adalah bagaimana kita ikut serta dalam membela kebenaran. Contohnya, ini salah satu pahlawan pembela kebenaran, Munir, yang mati demi membela kebenaran karena orang-orang yang cemas dengan pembelaan dia dan juga dengan kesaksian dia tidak senang saat Munir masih hidup. Dan satu hal lagi, kalau kita sebagai pemimpin, beranikah kita membela kebenaran? Ini salah satu juga tantangan bagi Presiden kita Jokowi yang selalu membela kebenaran. Dan terlihat banyak sekali orang-orang cemas dengan kepemimpinan Jokowi dan juga beberapa kepala daerah yang benar dan jujur. Kemudian kita sekarang ini di lingkungan kita yang kecil, sudahkah kita membela kebenaran? Sama di lingkungan kerja. Ini saya ada cerita bahwa rekan saya itu bekerja sebagai internal audit dan ia banyak diminta oleh pimpinannya yang kebetulan direktur utama dan juga ownernya untuk mengaudit seluruh perusahaan dan anak cabangnya. Tetapi hasilnya agar disesuaikan dengan keinginan owner dan pimpinan perusahaan. Nah, rekan saya ini tidak ingin mengikuti permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan hati nuraninya. Nah, ini beranikah kita seperti itu walaupun saat ini akibatnya karena dia tidak mengikuti keinginan pemilik atau owner, maka ia diberhentikan dari pekerjaannya. Itu salah satu contoh di lingkungan kerja. Kemudian di lingkungan tempat tinggal kita, di klaster kita sendiri, di sini apakah kita mau mengingatkan warga lain, terutama dalam satu klaster, untuk mengikuti aturan tata tertib hunian di BSD. Itu sudah ada bukunya dan bisa dilihat aturannya. Tapi kenyataannya banyak yang juga mungkin lupa atau tidak mengetahui. Beranikah atau maukah kita mengingatkan warga yang tidak sesuai dengan tata tertib hunian? Juga di lingkungan
Beneta ataupun yang lebih luas di gereja. Contohnya, maukah kita mengingatkan pada umat lain yang kita lihat menggunakan baju atau pakaian yang tidak pantas untuk ke gereja. Contohnya yang kurang bahan, ataupun yang celana 3/4, ataupun celana pendek, atau juga pakai sendal. Itu kan tidak pantas dan sudah diingatkan juga oleh Romo dan di dalam warta Matius. Nah, kita perlu bersahabat dengan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Caranya dengan bertobat. Karena justru dengan bertobat, kita akan mendapatkan damai sejahtera, ketenangan, dan sukacita yang dunia tidak dapat berikan kepada kita. Dan kita ada di muka bumi ini untuk memberi pengaruh dan menjadi berkat. Oleh karena itu, maka pasti ada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Bahkan ada orang-orang yang akan terus berusaha menjatuhkan kita. Ya, ini salah satu contohnya ya Presiden kita, Jokowi. Hanya mereka yang membela kebenaran akan mengalami keselamatan, dan yang menolak akan selalu cemas. Untuk itu, kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita seharusnya justru membawa damai sejahtera, ketenangan, sukacita, pengharapan, dan ucapan syukur, bukan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Jika kehadiran Yesus mendatangkan kecemasan, berarti ada sesuatu yang harus kita bereskan dalam diri kita. Untuk itu, itulah renungan yang harus kita pahami dengan bantuan Roh Kudus agar kita selalu hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku firman, agar kita dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar kita. Baik, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa untuk menutup renungan ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, semoga benih yang telah Kau taburkan kini menghasilkan buah. Semoga sabdamu mendatangkan kedamaian dan membuat kami bersedia mengabdi sesama tanpa pamrih. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi ini, dan bimbinglah kami agar selalu menjadi pelaku firman-Mu baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam setiap langkah-langkah kami agar selalu sesuai dengan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, kakak, adik, warga Benediktus dan Koleta, terima kasih atas renungan pagi ini pada Tuhan, dan tentunya untuk itu mari kita
jalani hidup ini sesuai dengan firman, dan selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.